Podcast Polda Jogja. Halo Sedulur Jogja, bertemu lagi bersama saya Bribda Harlisa Dinda dalam acara Polkes, Polisi Punya Podcast. Seperti biasanya, jangan lupa untuk follow akun media sosialnya @PoldaJogja dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel YouTube Polda Jogja biar nggak ketinggalan berita-berita terkini dari kita. Ya, Sedulur Jogja, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol-ngobrol nih sama Mas Ihsan Marvel ya. Kali ini nantinya kita juga akan ngobrol ya dengan narasumber kita yang pastinya sangat luar biasa, masih dengan tema bahasa isyarat. Nah, tapi pastinya nanti akan sedikit berbeda ya. Penasaran kan siapa sih bintang tamu kita hari ini? Untuk itu langsung aja kita sapa beliau. Halo, selamat pagi Mas Guru. Ya, Selamat pagi. pagi ya. Panggilannya Mas Guru ya. Ya, nama panggilan saya sebenarnya Alim. Alim, berarti manggilnya Mas Alim. Oke, Mas Alim dan penerjemah Dan juru bahasa isyarat Fafa. Mbak Fafa ya. Nanti podcast kali ini nanti kita akan dibantu oleh Mbak Fafa ya sebagai penerjemah. Ya, gimana kabarnya Mas Alif? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, baik, alhamdulillah. Sehat juga Mbak Dinda? Alhamdulillah sehat, harus selalu sehat ya. Insya Allah sehat semua. Nah, Mas Alim mungkin bisa menyapa semua sedulur Jogja yang ada di rumah. Halo, iya. Ini Mas Guru Alim selaku koordinator dari Pusbindo DIY. Pasti sedulur Jogja di rumah nih pasti masih banyak nih sebenarnya Pusbisindo itu apa sih? Nanti akan kita bahas, tapi tunggu dulu ya. Kita tanya kabarnya dulu nih. Mas Alim gimana kabarnya? Alhamdulillah ya? sehat, baik. Sehat ya. Berarti sehari-hari ini sibuk ngapain nih Mas Alim? Kegiatan saya sehari-hari dari kemarin tuh sudah wisuda saya kemarin dari Wisuda. Universitas jurusan Informatika S1 di UTY. Di UTY berarti. Sekarang saya aktivitasnya khusus ke meeting Tuli Asia kemarin ya, disibukkan dengan meeting Tuli Asia Pasifik tanggal 15 sampai 18 Agustus kemarin. Kebetulan saya panitia bagian akomodasi dan mengatur segala akomodasi dari peserta. Sekarang kita sedang rapat untuk Hari Bahasa Isyarat Internasional tanggal bulan September tanggal 23 yang kita lakukan setiap tahun. Pusbisindo membuat acara Hari Bahasa Isyarat Internasional tersebut. Sebentar lagi tanggal 23 September. 23 September, berarti sebentar lagi ya, tinggal menghitung hari lagi. Luar biasa kegiatannya, benar-benar luar biasa. Mas Alim, mungkin bisa dijelaskan nih kepada sedulur Jogja, Pusbisindo itu apa sih sebenarnya? Teman-teman Pusbisindo itu khusus untuk mengajarkan bahasa isyarat ke masyarakat. Pusbisindo tiap tahun membuka kelas 3 atau 4 kali setiap catur bulan. Kelasnya dibuka dan yang guru yang mengajar itu dari Tuli, dan itu dibuka untuk masyarakat umum, orang-orang dengar yang tertarik mengikuti kelas reguler maupun kelas reguler untuk masyarakat umum. Nah, kita mengajarkan ke masyarakat tersebut. Tujuannya apa? Agar teman-teman Tuli juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat umum, begitu pula sebaliknya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan dokter, dengan perawat ketika datang ke pelayanan publik. Oh ya. Berarti siapa saja bisa bergabung di dalam Pusbisindo ini ya, Mas. Dan setiap tahunnya pasti dibuka tahun ajaran baru, seperti itu. Iya, dibuka untuk masyarakat umum, orang dengar yang ingin bergabung ke kelas kami. Siapa aja bisa masuk ke kelas, yang penting punya keinginan, punya niat mau belajar bahasa isyarat.
terbuka. Ayo silakan mendaftar, nanti kita ajarkan bahasa isyarat ke teman-teman semua. Oke, nanti kita akan promosi nanti di akhir ini ya bagi masyarakat Jogja. Mungkin ada yang tertarik buat ke Bisindo nanti di akhir segmen ini. Nah, kita tanya-tanya lagi nih, Mas Alim, Pusbisindo itu pertama kali didirikan gimana sih, Mas? Dan tahun berapa? Pusbisindo itu adalah, saya mau menjelaskan sedikit. Pusbisindo itu sebenarnya sudah dibangun sejak lama ya, dan dibangun di Jakarta tahun 2019, tanggal 28 Februari maaf. 28 Februari. Kemudian belum ada cabang saat itu. Kemudian kemudian ada dari Jakarta, lalu dibukalah cabang di Jogja. Lama-lama muncul cabang-cabang lain tahun 2018. 2009 maaf, untuk pusat didirikan tahun 2009, kemudian 2009. untuk cabang di Jogja didirikan tahun 2018. 2018. Kemudian dibangun cabang-cabang lain setelah Jogja. Oh ya, berarti untuk pusatnya sendiri Pusbisindo ini berdiri tahun 2009, kemudian di Jogja baru dibuka pada tahun 2018. Iya betul, 2009 di pusatnya di Jakarta, kalau di Jogja tahun 2018. 2018. Nah, kalau untuk Mas Alim sendiri sudah bergabung di Pusbisindo DIY ini dari tahun berapa? Masuk dari 2019, dari awal. Dari 2019 awal ya. Sampai saya menjadi guru di Pusbisindo sampai tahun 2021. Kemudian saya menjabat sebagai koordinator tahun 2021 sampai sekarang. Ya. Kalau guru kemudian menjadi koordinator. Nah, kalau koordinator itu biasanya ngapain aja tuh, Mas? Koordinator itu bertanggung jawab sebagai apa? Sebagai pengatur kelas, kemudian mengatur jadwal kelas, berdiskusi dengan tim guru, bagaimana materinya apa yang belum diajarkan, apa yang sudah diajarkan, bagaimana cara menarik murid, kemudian mengevaluasi tim guru. Juga kalau ada undangan dari lembaga atau dari pihak lain, kita untuk mengadakan workshop atau seminar, saya akan datang untuk mengajarkan dan mensosialisasikan bahasa isyarat. Oh iya, oke. Untuk jumlah peminat saat ini di Pusbisindo itu kira-kira gimana, Mas? Berapa sih jumlahnya sekarang yang udah ikut bergabung nih di dalam lembaga? Sampai sekarang tuh sekitar ada 1.000. Oh, 1.000. Karena banyak sekali yang daftar, sampai sekarang mencapai 1.000. Sekarang sudah sampai angkatan 21. Angkatan 21, 1.000, berarti antusiasnya cukup luar biasa ya dari masyarakat sendiri ya, Mas? Ya, itu untuk Mas Alim, untuk Pusbisindo ini, apakah di setiap daerah di Indonesia itu ada, atau mungkin hanya daerah-daerah tertentu saja gitu? Jadi Pusbisindo itu DIY khusus untuk area Jogja, untuk orang-orang yang berdomisili di Jogja. Untuk masyarakat yang domisili di Jogja, yang asli di Jogja bisa ikut kelas Pusbisindo Jogja. Tapi ada cabang lain sejumlah 15 di seluruh Indonesia. Kalau saya orang Jakarta, saya ikut belajar di Pusbisindo Jakarta. Oh iya. Jadi ada 2 kelas. Jadi kelas tatap muka dan kelas online. Kelas tatap muka dan online. Berarti belum semua di Indonesia ini ada Pusbisindo ya, Mas? Sebenarnya saya daerah lain, tapi belum ada Pusbisindo di daerah saya. Jadi saya bisa ikut kelas online dari daerah lain. Yang penting belajar bahasa isyarat sesuai kotanya tersebut. Jadi contoh saya daerah Sulawesi Tengah, dan belum ada cabang Pusbisindo di sana. Saya bisa daftar lewat online di Sulawesi Selatan, karena di Sulawesi Selatan ada Pusbisindo Sulawesi Selatan. Kemudian ketika saya ketemu Tuli,
Saya bilang kalau saya sudah belajar bahasa isyarat dengan Pusbisindo Sulawesi Selatan. Jadi kita bisa menyesuaikan. Oke, berarti mungkin kalau di daerah tersebut belum ada Pusbisindo, berarti belajarnya bisa melalui online ya, Mas? Seperti itu? Ya, betul. Belajar online seperti Tapi itu. harus ya itu tadi menyesuaikan bahasa isyarat daerah tersebut. Yang paling dekat lah, istilahnya gitu ya. Kalau di Sulawesi mungkin Yang adanya paling di dekat. Sulawesi Selatan gitu. Oke, Mas Alim. Ya, betul, yang paling dekat. Berarti Pusbisindo ini juga sering melakukan pelatihan-pelatihan nih di kedinasan. Mungkin pernah nggak sih melakukan pelatihan-pelatihan di Polda DIY? Pernah dulu pertama kali tahun 2019, tapi sudah lama sekali ya itu. Tapi belum diundang lagi sampai sekarang. Nanti setelah ini kita Ya undang. biasanya harusnya kalau dinas-dinas ada biasanya undangan 1 kali setahun. Oh, Dan kita biasanya pelatihan 1 hari aja. Dan orangnya bisa berganti-ganti, orangnya bisa berbeda-beda. Beberapa instansi, contoh universitas, rumah sakit, universitas contohnya Universitas UPY, UMY, UGM, UII, USD Universitas Sanata Dharma, Atmajaya. Kita sudah pernah melakukan pelatihan di sana di banyak universitas dan kita sudah kerjasama membuat workshop, membuat kelas bahasa isyarat bahkan di sana. oh ya. Sama dengan dinas, dinas sosial, dinas Badan Pertanahan Nasional, dan sebagainya. Banyak beberapa ya. Nanti semoga setelah ini, nanti semoga Polda DI nanti mengadakan pelatihan kembali. Nanti gurunya Mas Alim, ya. Oke. Siap, saya siap menerima undangannya. Saya terbuka. Saya berharap saya ingin Pusbisindo memberikan pelatihan kelas bahasa isyarat private khusus 12 kali mungkin ya, 12 kali khusus untuk kepolisian. Jadi bisa betul-betul memahami dan bisa sesuai kata-katanya dengan bidang kepolisian. Mengayomi masyarakat khususnya tuli ya, agar ketika tuli berhadapan dengan hukum atau mengalami kekerasan, jadi teman-teman polisi ini bisa memberikan kenyamanan bagi korban atau bagi teman-teman yang berhadapan dengan hukum gitu. Pokoknya setelah ini nanti semoga lah Polda DIY mengundang pelatihan-pelatihan lagi nih, biar nanti masyarakat khususnya kepolisian kita juga semakin apa ya, semakin lebih mengenal lagi bahasa isyarat seperti itu. Apalagi kan kalau pelayanan kan harusnya pasti butuh ya yang namanya pelajaran bahasa isyarat seperti itu. Nah, Mas Alim, berarti Pusbisindo ini itu adalah lembaga atau yayasan? Atau komunitas? Sebetulnya komunitas. Komunitas. Sebelumnya organisasi Gerkatin, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu, membuat Pusbisindo. Kemudian bulan April kemarin, tanggal 16 April 2024 ini kami sudah disahkan dan diubah menjadi yayasan. Tadinya organisasi di Gerkatin membuat program Pusbisindo, lalu kemudian April kemarin kita berubah menjadi yayasan. Tujuannya apa? Agar nama Pusbisindo setiap cabang bisa dipakai. Jadi Pusbisindo tiap daerah tuh ada cabangnya masing-masing jika sudah berbadan hukum yayasan. Jadi karena ingin jika berbadan hukum yayasan akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat. Oke, baik. Mas Alim, mungkin masyarakat seluruh Jogja nih di rumah kan pasti masih awam ya. Lembaga-lembaga bahasa isyarat di Indonesia ini sebenarnya ada berapa sih? Karena setahu saya kan ada Pusbisindo, kemudian juga ada SIBI. Nah, itu perbedaan di antara keduanya itu apa, Mas? Bisindo dan SIBI itu sebenarnya sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi saya jelaskan ya. SIBI itu adalah apa? Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Artinya
sistem itu adalah mengikuti sistem isyarat yang menggunakan imbuhan. Dan itu dan itu adalah buatan pemerintah, sedangkan saat itu pemerintah mengambil dari American Sign Language dan langsung memasukkannya ke dalam sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi penggunaan sistem tersebut kurang efektif untuk berkomunikasi teman-teman tuli. Contohnya menggunakan imbuhan dan akhirnya itu membuat lama dan tidak sesuai dengan konsep. Jadi sulit dimengerti, sulit dipahami oleh teman-teman tuli. Itu cocok jika digunakan untuk belajar bahasa Indonesia, tapi tidak untuk berkomunikasi. Kalau bahasa isyarat itu adalah bahasa isyarat alami yang langsung. Dan kita masih proses memperjuangkan, mengadvokasi agar menjadi bahasa resmi dari pemerintah. Dan bahasa isyarat di Indonesia sendiri bervariasi tiap daerah. Di Jogja, di Jakarta, di kota lain ada perbedaan bahasa isyarat, tapi kita bisa memahami masing-masing daerah karena ada ekspresi, ada gestur yang bisa dipahami oleh pengguna bahasa isyarat. Contohnya kalau CB, perjalanan, isyaratnya seperti perjalanan. Nah itu membuat kita bingung karena tidak sesuai konsep. Maksudnya jalannya bagaimana, apakah perjalanannya menggunakan mobil, menggunakan motor. Nah kalau Bisindo langsung jelas dari isyarat perjalanan berarti menggunakan mobil, perjalanan artinya menggunakan motor, ya karena dilihat dari isyaratnya dengan jelas secara linguistik ya. Contoh lain ya, kalau CB, pengangguran, kata pengangguran diisyaratkan seperti ini, lalu buah anggur, lalu akhiran an. Lah kan ini kan anggur dengan awalan lalu buah anggur lalu an, ini tidak sesuai untuk konsep pengajaran teman-teman tuli. Kalau bahasa isyarat Bisindo langsung menunjukkan isyarat menganggur seperti ini. Nah menganggur seperti ini isyarat untuk Bisindo sesuai dengan konsepnya pengangguran. Menganggur gini. Jelas langsung diketahui oleh pengguna isyarat. Nah langsung jelas. Bukan dan buah anggur lalu akhiran an gitu. Nah itu perbedaan CB dan Bisindo. Jadi masyarakat harusnya semoga bisa memahami ya perbedaan Bisindo dan CB. Berarti mungkin secara kesimpulannya perbedaan CB dan Bisindo itu, kalau CB itu diciptakan oleh pemerintah ya, dan bahasanya kaku, bisa dibilang seperti itu ya Mas. Kalau mungkin Bisindo itu kan mungkin bahasa keseharian aja dan itu mudah, jelas lebih mudah dipahami dan dimengerti gitu. Ya, bener ya? Iya, betul ya? Oke. Bahasa yang cocok seperti mengikuti kata-kata yang tertulis. Jadi kalau bahasa isyarat itu bahasa yang sesuai dengan konsep, Bisindo itu sesuai dengan konsep. Saya mau tanya nih Mas, dalam mendirikan Bisindo di Jogja, awal-awalnya itu ada hambatannya nggak sih? Hambatannya apa sih, atau mungkin tantangannya seperti itu? Waktu itu tuh belum saya waktu menjadi guru pertama kali masuk belum ada bayangan seperti apa. Saya dulu ikut komunitas DAC, Deaf Art Community, membuat program bahasa isyarat di dalam DAC tersebut. Lama-lama saya pindah ke Bisindo, saya mengalami banyak tantangan karena saat itu masih sangat baru di Jogja, belum ada sistem, terus belum ada sosialisasi. Kemudian setelah saya berubah menjadi koordinator, saya membuat sistem dan saya membuat pengarsipan dokumen secara digital. Kemudian peserta mendaftarkan secara online, membuat form. Jadi lebih tertata pendataannya. Jadi tahu jumlah berapa yang tertarik, pendaftarnya berapa.
gurunya tadinya bingung karena isyaratnya berbeda-beda kemampuannya. Kemudian dibuatlah pelatihan untuk para guru. Jadi membuat kurikulum bagaimana murid-murid bisa memahami pengajaran seperti itu. Oke, Mas Salim, saya mau tanya lagi nih. Pusbisindo itu misalnya nih ada sedulur Jogja mungkin yang tertarik ingin ikut ke Yayasan Pusbisindo. Itu metode pembelajarannya itu seperti apa sih Mas di Pusbisindo sendiri? Pusbisindo itu ada 15 cabang. Bisa dilihat di Instagram Pusbisindo. Kapan waktu dibukanya, daerah mana yang cocok. Jika domisilinya di daerah itu, kita daftar di daerah tersebut dan informasi dibukanya itu di Instagram. Mau ikut online atau mau ikut tatap muka, mau ikut jadwal yang jam berapa bisa disesuaikan. Kemudian melalui website pusbisindo.org. Nah, itu bisa juga dicari tahu jadwal pendaftaran dan lokasinya di sana. Oke, berarti untuk pembelajarannya mungkin fleksibel mengikuti waktu kita, seperti itu ya Mas? Bisa pilih ya? Bisa pilih ya, bisa memilih. Banyak jadwal lah yang disediakan, seperti itu. Ya, Pusbisindo itu dibuka kelasnya setiap tahun. Jadi sebelum dimulai kelas biasanya ada pengumuman dan kita bisa menyesuaikan mau pilih kelas yang mana. Tergantung dengan masing-masing orang. Kemudian mendaftar, lalu setelah kalau waktu jadi waktunya bukan fleksibel ya, tapi sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Jadi maunya jadwal hari apa. Jadi kalian bisa memilih jadwal sesuai dengan yang ditentukan oleh Pusbisindo. Sesuai dengan ruang kita lah ya. Atau kalau mau fleksibel artinya bisa private ya. Kelas private itu bisa fleksibel. Karena kelas reguler itu sudah mempunyai jadwal tetap. Jadi waktunya tidak bisa menyesuaikan dengan murid. Jadi murid yang menyesuaikan jadwal kelas-kelas kita. Oh ya, baik. Oke, Mas Alim, ada nggak sih syarat-syarat tertentu atau khususnya nih mungkin bagi sedulur Jogja yang ingin bergabung ke dalam Yayasan Pusbisindo DIY? Untuk syaratnya sebenarnya fleksibel ya. Untuk masyarakat umum terbuka, nggak ada umur 17 tahun ke atas, jadi nggak ada batasan sampai umur berapa. Syaratnya nggak ada ya selain itu. Yang penting niatnya mau belajar, silahkan ikut kelas kami. Siapa aja boleh gitu ikut kelas. Berarti nggak ada syarat khusus, nggak ada syarat tertentu, siapapun yang mau belajar, ayo langsung aja datang ke Pusbisindo. Asalkan tadi ya 17 tahun ke atas ya Mas. Hanya itu aja? Oke. Iya itu aja. Misalnya. Dan ada niat untuk belajar itu yang penting. Dan ada niat sih yang paling penting ya Mas. Betul. Iya. Oke. Mau nanya lagi nih Mas, kalau misalnya nih rekan-rekan polisi atau misalnya saya mungkin sebagai polisi terus tertarik ingin bergabung dan belajar bersama dengan rekan-rekan Pusbisindo lainnya, itu apakah bisa atau gimana Mas? Sebenarnya bisa. Contohnya membuat surat permohonan lalu dikirim ke kami, nanti kita akan membuat mengatur untuk pelatihannya, mau tiap kapan untuk bertemunya, bisa disesuaikan waktunya dengan Pusbisindo dan pihak kepolisian. Jadi kalau polisi secara individu yang ingin mendaftar kelas reguler juga diperbolehkan, silahkan mendaftar aja di kelas reguler. Nanti pilih jadwal yang kira-kira sesuai dengan pekerjaannya, karena kan mungkin pagi sampai sore bekerja. Nah, kita ada jadwal untuk malam hari. Oh, berarti ada kelas malamnya juga ya.
Berarti kelas siapapun malam. yang mau nih, misal polisi, dokter, guru, apapun itu, jika tertarik ingin belajar ke Puspisindo, silahkan ya Mas ya. Nanti bisa ada Instagramnya Mas, Puspisindo DIY. Ada Instagram Puspisindo DIY dan di Website. admin WhatsApp maupun di website bisa. Oke, nanti bisa dibuka di Instagram di Puspisindo DIY. Dan nanti juga ada di website, kemudian ada di WhatsApp-nya. Instagramnya Puspisindo aja, nggak bukan Puspisindo aja, nggak pakai DIY ya. Oke, Sedulur Jogja ini nggak kerasa. Tadi kita udah cukup banyak berbincang-bincang dengan Mas Alim. Udah tahu ternyata Puspisindo itu apa, perbedaan Puspisindo dan SIBI itu apa. Dan buat Sedulur Jogja mungkin yang tertarik ingin bergabung belajar bahasa isyarat, tadi nanti bisa langsung datang ya ke Puspisindo atau mencari infonya di Instagram ataupun website. Dan tidak ada syarat khusus ataupun tertentu, pokoknya siapa aja yang mau belajar bisa langsung datang. Yang penting tadi adalah niatnya, ya. Oke, terakhir nih Mas, mungkin ada harapan ke depannya nih untuk Puspisindo di DIY. Atau mungkin untuk komunitas bahasa isyarat lah, seperti itu. Harapan kami itu pengen masyarakat sadar tentang pentingnya menggunakan bahasa isyarat bagi kami, kemudian memberikan, jadi untuk instansi-instansi mulai sadar memberikan pelayanan menggunakan bahasa isyarat, rumah sakit, pelayanan publik, sehingga teman-teman tuli ini bisa mandiri. Kemudian melibatkan juru bahasa isyarat dalam pelayanan, karena juru bahasa isyarat itu dan saya berharap masyarakat juga banyak yang tertarik menjadi juru bahasa isyarat, karena kalau mau menjadi juru bahasa isyarat itu harus ada rekomendasi dan harus dinilai oleh komunitas tuli, organisasi tuli, sampai belajar bahasa isyarat yang yang serius, yang benar, lalu bisa menjadi juru bahasa isyarat. Saya harap banyak yang tertarik sih. Intinya semua masyarakat paham bahwa bahasa isyarat itu penting untuk komunikasi teman-teman tuli. Bukan bahasa isyarat adalah bahasa komunikasi kami, bukan bahasa monyet gitu. Oh iya. Baik, harapan kedepannya mungkin semoga nanti di kedinasan mungkin lebih sering mengadakan pelatihan bahasa isyarat ya, karena biar masyarakat juga semakin paham nih bahasa isyarat ya. Berarti semoga kesadaran dari masyarakat akan pentingnya belajar bahasa isyarat itu meluas ya Mas, dan nantinya juga akan mudah untuk membantu teman-teman difabel ataupun berkomunikasi dengan teman-teman difabel, seperti itu. Ya Mas, mungkin sekian dulu nih dari kita, bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih buat Mas Alim dan Mbak Fafa telah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan Terima kasih kita. juga. Semoga nanti setelah ini Mas Alim dipanggil ke Polda DIY untuk melakukan pelatihan. Ya, kita tunggulah kedatangannya pokoknya. Siap? Oke. Ya, begitu kita bisa sampai jumpa dulu nih sama Sedulur Jogja. Terima kasih sudah lihat kita. Ya, Sedulur Jogja, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Saya Bribda Harlisa Dinda. Terima kasih, dan Mas Alim dan Mbak Fafa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.